Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Untuk kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang lainnya. Reinkarnasi adalah masuknya jiwa ke dalam tubuh yang baru. Jadi, jiwanya adalah jiwa yang sudah ada sebelumnya, tapi dengan jasad yang baru. Maka reinkarnasi juga dapat disebut kelahiran kembali. Kondisi ini juga sering disebut sebagai migrasi jiwa. Artinya, jasad lama ditinggalkan alias mati, dan pada suatu kesempatan jiwa tersebut masuk ke jasad yang baru, alias menjadi bayi kembali. Dalam bahasa Inggris, reinkarnasi disebut sebagai reborn atau reborn. Berikut adalah salah satu contoh kisah nyata tentang reinkarnasi. The Pollock Twins. Kota Hexham di Inggris, kota yang indah dan tenang ini pernah dihebohkan oleh sebuah kasus yang bahkan masih menjadi misteri hingga saat ini. Dikenal dengan kasus The Pollock Twins yang menceritakan mengenai kejadian reinkarnasi dua orang anak yang meninggal dunia karena kecelakaan tragis. John Pollock dan Florence Bird adalah sebuah keluarga yang bahagia dan dikaruniai dua orang putri yang bernama Joanna dan Jacqueline. Pada tanggal 5 Mei 1957, Joanna yang berumur 11 tahun dan Jacqueline yang berumur 6 tahun pergi untuk mengunjungi gereja Katolik di dekat rumah untuk melakukan kegiatan ibadah bersama teman mereka yang bernama Tony Lydon yang berumur 9 tahun. Mereka bertiga berjalan beriringan hingga kejadian naas itu terjadi. Sesaat setelah berjalan menyeberangi gereja, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi datang dan langsung menabrak mereka hingga terlempar beberapa meter, menyebabkan mereka bertiga tewas di tempat. Mengetahui kejadian tersebut, keluarga Pollock tentunya sangat terguncang, terutama sang ayah. Meskipun kejadian tersebut sudah berbulan-bulan berlalu, John masih belum bisa menerima kepergian kedua putri mereka. Dia bahkan sering berkata kepada istrinya bahwa Tuhan akan mengirimkan kembali kedua putri mereka melalui reinkarnasi. Terlahir dalam keluarga Katolik yang taat, tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Sang istri menganggap John hanya asal bicara saja, dikarenakan masih depresi dan larut dalam kesedihannya. Namun, perilaku John semakin hari semakin aneh. Ketika di gereja, dia sering naik ke atas mimbar dan berkata kepada pastor serta jamaat di sana bahwa kedua putrinya akan terlahir kembali ke dunia, dan dia sangat yakin dapat membuktikan ucapannya. Setelah waktu berlalu, tidak berapa lama, Florence pun hamil. John mengatakan kepada istrinya bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah
anak kembar dan mereka adalah reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline yang telah meninggal. Florence yang mendengarkan hal itu menganggap suaminya sudah semakin gila. Untuk menyadarkan suaminya, mereka pun pergi ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata hasil pemeriksaan tersebut mengatakan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Florence hanya ada 1 detak jantung. Itu berarti bukan anak kembar. Pada tanggal 19 Oktober 1958, Florence akhirnya melahirkan. Dan apa yang dikatakan oleh dokter sebelumnya ternyata salah. Di sana telah lahir 2 anak perempuan kembar, yang juga membuat Florence dan dokter yang sebelumnya memeriksa keheranan. John yang melihat hal itu tentunya sangat senang dan mengatakan bahwa Tuhan benar-benar baik karena telah mengembalikan kedua anak mereka. Lalu kedua bayi kembar tersebut diberi nama Gillian dan Jennifer. Bukti tersebut belum bisa membuat Florence percaya bahwa anak kembarnya ini merupakan reinkarnasi. Seperti yang dikatakan John, dia hanya menganggap itu sebuah kebetulan. Agar suaminya itu dapat melupakan kenangan pahit mengenai 2 putri mereka yang telah meninggal, Florence mengajak suaminya untuk pindah ke Whitley Bay. 3 tahun kemudian, kedua putri mereka yang baru lahir mulai tumbuh besar. Kedua putri mereka itu, Gillian dan Jennifer, tiba-tiba meminta kepada kedua orang tua mereka untuk berlibur ke kota tempat tinggal mereka yang lama. John dan Florence sempat terkejut mengenai hal ini, tetapi John menyetujuinya karena John juga ingin mengenang kota yang dulu pernah mereka tinggali. Mulai dari sini, keanehan mulai terjadi. Ketika sampai di Hexham, kota di mana mereka dulu tinggal, Gillian dan Jennifer mengetahui nama-nama jalan di sana. Padahal waktu mereka meninggali kota tersebut, mereka berdua masih kecil, dan di umurnya tersebut mereka belum bisa untuk menghafal sesuatu seperti jalan, sekolah, atau nama orang lain. Anehnya juga, mereka mengetahui jalan-jalan pintas menuju sekolah. Mereka tahu di mana teman-teman bermain. Mereka tahu di mana rumah lama mereka. Bahkan mereka tahu nama dan rumah teman-teman Joanna dan Jacqueline yang telah meninggal. Misteri-misteri pun semakin bertambah. Ketika menelusuri rumah lama mereka, mereka langsung mengenali mainan peninggalan Joanna dan Jacqueline. Saat itu Gillian mengatakan bahwa boneka yang bernama Teddy itu adalah miliknya, dan boneka kecil yang bernama Tommy itu adalah kepunyaan adiknya yang bernama Jennifer. Padahal hari itu adalah pertama kalinya mereka melihat mainan tersebut. Dan yang paling mengejutkan John dan Florence adalah mereka tahu nama mainan-mainan tersebut. Padahal sebelumnya John dan Florence tidak pernah memberitahu nama boneka-boneka itu. Hal anehnya pun juga terjadi saat mereka berdua belajar menulis. Gillian selalu menggunakan pensil di antara telunjuk dan ibu jarinya, sedangkan jari lainnya terbuka, persis seperti Joanna yang telah meninggal.
Suatu hari ketika Gillian sedang berada di depan sekolahnya, secara mengejutkan, tiba-tiba dia berteriak karena melihat mobil yang melintas di seberang jalan. Dia berkata kepada adiknya, Jennifer, "Awas, mobil itu akan menabrak kita dan membuat kita tewas." Kejadian itu disaksikan oleh guru dan semua teman-teman mereka. Yang mengejutkan adalah ternyata mobil yang diteriaki Gillian itu adalah tipe mobil yang sama persis dengan mobil yang pernah membunuh Joanna dan Jacqueline. Kisah mereka dikenal oleh seluruh masyarakat luas dengan sebutan The Pollock Twins. Ada beberapa orang mengatakan bahwa mereka hanya mengarang cerita saja, apalagi cerita ini berkembang di wilayah Inggris, yang dimana kebanyakan masyarakat di sana tidak mempercayai tahayul. Tetapi sayangnya tidak ada yang bisa membuktikan bahwa keluarga John Pollock dan Florence Beard berbohong. Jadi cerita itu diakui faktanya. Banyak juga orang yang berusaha menyelidiki lebih dalam dan pada akhirnya mereka pun percaya. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.